Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Chandro Simanjuntak, CGP Angkatan 8 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang apa yang saya dapatkan sepanjang belajar tentang filosofi dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian. Ada beberapa kesimpulan yang saya buat selama pembelajaran ini. Yang pertama, ada kata menuntun. Ya, menuntun anak sehingga dia bisa selamat, bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, ada kodrat anak. Di mana kodrat anak menurut Bapak KD bahwa kodrat anak adalah bermain. Ini bisa diimplementasikan dengan berbagai sudut pandang dan bisa dipraktekkan dengan berbagai cara. Kesimpulan yang ketiga, ada bagaimana menciptakan dan mengkondisikan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengatakan bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa, di mana anak seperti kertas kosong, pendidikanlah dan kitalah yang bertanggung jawab menulis, bukan. Tapi pendidikan itu anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar, dan pendidikan menebalkan sehingga muncul yang namanya ada wiraga, ada yang namanya wiraga wirama, dan ada yang namanya wirama. Yang kelima, yang bisa saya simpulkan adalah tentang budi pekerti. Bagaimana menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, ketika empat itu gerak, pikiran, perasaan harus selaras. Dan yang terakhir, yang bisa saya simpulkan adalah bahwa pendidik itu, kita yang ada di sini semua diibaratkan sebagai petani. Bagaimana kita menanam benih di tempat yang subur sehingga dapat menghasilkan buah yang banyak atau hasil yang banyak. Ya, bagaimana kita merawat, bagaimana kita mengkondisikan atau melihat alam seperti apa, kesuburan tanah dan sebagainya. Jadi pendidikan itu kita diibaratkan sebagai petani. Ya, demikian kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran dan refleksi pengetahuan yang saya dapatkan selama ini dan mungkin bisa saya praktekkan dalam waktu dekat adalah bagaimana memposisikan bahwa siswa itu saya ada untuk membimbing, saya ada untuk melayani, saya ada untuk menuntun ya siswa ke arah kebahagiaan dia sebagai anggota masyarakat maupun dia sebagai anggota secara global di masyarakat dunia. Suasana pendidikan di lingkungan saya tempat bekerja sudah hampir sesuai dengan harapan dari Bapak Pendidikan, di mana mereka datang dengan membawa keunikan mereka sendiri, datang dengan membawa potensi mereka sendiri, datang dengan membawa harapan mereka sendiri, datang membawa talenta-talenta mereka sendiri. Ya, jadi bagaimana kita sebagai pendidik bisa menyalurkan, bisa memilah, bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan masing-masing siswa. Walaupun tujuannya sama, namun caranya berbeda. Ya, ibarat kata mau menuju ke kota A, bisa dari lewat timur, bisa lewat barat, lewat utara dan sebagainya, tapi tetap tujuan muaranya sama, yaitu bagaimana si peserta didik bisa mencapai kebahagiaan, bisa mencapai peranan yang sesuai dengan harapannya maupun harapan masyarakat pada umumnya.
Dan setelah saya mendalami dan mencoba memahami tentang pokok pikiran filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, eh, ada yang namanya teori Maslow. Teori Maslow ini ada namanya hierarki kebutuhan manusia, bahwa seluruh manusia ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada yang namanya dalam tingkatan keempat, ada yang namanya eh, kebutuhan manusia akan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Tapi dalam konteks kita sebagai pendidik, kita harus bisa memilah-milah, kita harus bisa menempatkan diri pada saat apa kita harus dihargai dan pada saat apa kita harus menghargai, pada saat apa kita harus dilayani, dan pada saat apa kita harus melayani. Tapi dalam konteks pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang pelayan yang melayani siswa. Dan konsep lain yang mungkin segera akan saya terapkan dalam praktek pengajaran di kelas yang saya bina adalah bagaimana lebih memfokuskan tentang perkembangan anak dengan melihat berbagai potensi, dengan melihat berbagai latar belakang, dengan melihat berbagai harapan dari mereka masing-masing. Ya, dengan cara membekali diri, penyadaran diri, mulai dari diri, dan berusaha bagaimana mendesain supaya pembelajaran itu benar-benar berpusat pada siswa dan menyenangkan bagi siswa. Demikian sedikit ulasan tentang apa yang saya pahami tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1 yang membahas tentang filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.